馬くんにクレヨン渡したんだね。あいつらこの私をナンバー2にしてやると誘ってきた。Halo para penikmat alur cerita, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Tetap stay di rumah, jaga kebersihan, selalu cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa pakai masker jika keluar rumah. Dan sekarang, kembali lagi bersama saya di channel Ceritain Dong, dimana kali ini kami akan merecap secara singkat alur cerita dari film Shinchan, yaitu Crash, Rakuga Kingdom, and Almost 4 Heroes. Dimana kali ini Shinosuke dan keempat teman barunya akan menyelamatkan kota Kasukabe dari ancaman jatuhnya istana langit yang akan crash di tengah-tengah kota Kasukabe. Dan gak perlu berlama-lama lagi, siapkan makanan, minuman, dan kencangan tali kolor kalian, dan inilah ceritanya. Di awal film, Masao yang sedang menggambar secara 3D, yaitu di mana anak-anak Kasukabe pertama kalinya merasakan sensasi menggambar di udara secara teknologi realita maya. Di sisi lain, Shinosuke malah mencoret-coret di lantai dan menggambar celana papanya yang gak dicuci selama 3 hari. Di atas langit nan jauh di atas kota Kasukabe, ternyata keberadaan istana, yaitu istana Rakuga, sedang memantau seorang anak Kasukabe, yaitu Shinosuke, yang ternyata Shinosuke adalah anak terpilih yang mereka sebut Heroes. Istana Rakuga adalah istana yang berada di atas langit, yang sumber energinya dari istana tersebut adalah feel kebebasan dari ekspresi melukis anak-anak di kota Kasukabe. Inilah yang akan menjadi malapetaka bagi istana Rakuga. Jika anak-anak berhenti melukis dengan perasaan gembira, maka sumber energi untuk istana Rakuga bertahan di atas langit akan hilang dan akan mengalami crash. Di dalam istana Rakuga, sang raja sedang memantau Shinosuke yang sedang menggambar celana ayahnya, yang menurut raja itu adalah lukisan yang sangat indah. Seluruh anak-anak raja pun mengakui lukisan Shinosuke adalah yang terbaik. Tetapi, Perdana Menteri Istana berencana akan menginvasi kota Kasukabe untuk rencana menggambar gembira. Tetapi Raja menolak, karena menggambar yang dipaksakan adalah ide yang sangat buruk. Karena anak-anak harus menggambar secara tulus dan gembira. Tetapi karena semua penghuni istana menyetujui ide dari Perdana Menteri, dan siapapun yang menolak rencana menyelamatkan istana yang akan crash, maka Raja dipenjara atas hukum yang berlaku. Secepat kilat, sang putri menemui pelukis istana dan memberitahu bahwa Perdana Menteri akan bertindak ceroboh. Sang putri pun menyuruh pelukis istana turun ke Kasukabe sambil membawa krayon ajaib dan memberikannya ke Heroes, yaitu Shinosuke. Pelukis istana pun terjun dari istana. Juga istana Rakuga perlahan-lahan akan menuju ke bumi. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan scene yang selalu ada di film-film Shinchan, yaitu di mana pagi hari keluarga Nohara selalu saja ribut dan berisik. Kemeja kantor Hiroshi terkena cipratan sup yang dijatuhkan Shinosuke, yang pastinya Shinosuke selalu absen dari bus jemputan. Mau nggak mau Misai dengan sepeda legendnya mengantar Shinosuke ke sekolah. Di tengah perjalanan menuju TK Futaba, Shinosuke malah bertemu dengan pujaan hatinya, yaitu Nanako. Mereka pun membuat janji makan malam bersama esok hari. Lalu di kerajaan Rakuga, Perdana Menteri kerajaan menyuruh penjaga istana untuk membawakan krayon ajaib. Namun sayangnya, krayon ajaib dibawa turun ke bumi oleh pelukis istana. Perdana Menteri pun mempercepat invasi ke bumi dengan target kota Kasukabe, di mana pelukis istana melarikan diri ke bumi. Scene berganti di mana pelukis istana mencari Heroes terpilih, yaitu Shinosuke. Ia pun mengelilingi kota dan meminta setiap warga untuk melukis menggunakan krayon.
Pelukis istana pun sampai di tempat anak-anak TK Futaba sedang menggambar di taman. Pelukis istana pun menghampiri Bo dan meminta Bo untuk menggambar sesuatu. Dan Bo ternyata bukanlah Hiros yang ia cari. Di toilet umum, pelukis istana bertemu dengan Shinosuke dan meminta Shinosuke agar menggambar sesuatu dengan krayon. Di sini, Shinosuke menggambar sepasang kaos kaki, yang ternyata setelah Shinosuke menggambarnya, sepasang kaos kaki tersebut keluar dari dalam kertas dan menjadi kenyataan. Ternyata Shinosuke menggambar kaos kaki bapaknya yang baunya super duper bau. Dan akhirnya pelukis istana menemukan Hiros yang berhak menggunakan krayon ajaib. Di sisi lain, para pengejar istana sudah sampai di bumi. Mereka pun memaksa penduduk kota Kasukabe menggambar. Siapapun yang menolaknya akan dijepret oleh kamera ajaib dan para penduduk Kasukabe akan menjadi gambar di dinding. Pelukis istana dan Shinosuke pun ketahuan oleh penjaga istana. Mereka berdua berlari menghindari pengejar dari istana, sampai di mana mereka berdua terpojok, dan di sini pelukis istana berinisiatif menjadikan Shinosuke gambar di sebuah kertas dan menerbangkan Shinosuke sampai Shinosuke terdampar di bawah lereng gunung. Sesuai yang pelukis istana bilang, untuk keluar dari kertas tersebut, Shinosuke harus menggambar lingkaran mengelilingi tubuhnya, maka Shinosuke lepas dari kertas tersebut. Setelah itu, Shinosuke pun iseng nih, menggambar celana dalam dan secara ajaib, celana dalam tersebut pun hidup. Shinosuke pun kaget, ternyata yang ia gambar adalah celana dalam yang belum dicuci. Di sisi lain, anak-anak TK Futaba disekap dan dipaksa untuk menggambar demi mendapatkan energi agar istana Rakuga tidak jatuh. Benar apa kata raja, menggambar dengan hati yang terpaksa adalah hal yang sia-sia. Di sini Kazama terlalu banyak bicara nih, sampai-sampai Kazama harus dijepret dengan kamera dan Kazama menjadi gambar di tembok. Lanjut di mana Shinosuke dan celana dalam, yang ternyata nih si celana dalam mempunyai nama loh, yaitu Brief. Sore hari setelah tiba, ide mesum Shinosuke selanjutnya adalah menggambar kakak Nanako. Tidak lupa dengan opa yang sangat gede. Ternyata opainya emang gede, tetapi mukanya sangat creepy. Shinosuke, Brief, dan Nanako harus bermalam dan akan melanjutkan perjalanan ke Kasukabe di pagi hari. Istana Rakuga menerima kenyataan bahwa energi dari lukisan semakin berkurang. Perdana Menteri pun mempunyai rencana yang nantinya akan menyengsarakan Masao, dan scene ini yang menurut saya paling kocak. Hai. Yoshiyusuto sensei no Shounen Ninja Fubukimaru desu. Kembali lagi ke Shinosuke, di mana Shinosuke sangat ingin kembali ke Kasukabe dan akan menyelamatkan Nanako yang menjadi gambar. Tapi dari kemarin Shinosuke belum makan. Nah, menurut Shinosuke yang lapar, ia perlu Hiros untuk menyelamatkannya dari kelaparan. Nah, di sini Shinosuke membuat Hiros baru, yaitu babi. Para pencinta series Crayon Shinchan pasti nggak asing lagi nih dengan karakter ini. Yap, dia adalah Buriburizaimon. Bukannya menyelamatkan Shinosuke dari kelaparan, Buriburizaimon sama aja kayak Shinosuke, dia juga lapar. Di sepanjang perjalanan, Nanako menemukan buah yang bisa dimakan untuk mereka berempat. Dan perjalanan 4 Hiros ke Kasukabe pun dilanjutkan. Di sepanjang perjalanan, sifat Brief yang dewasa selalu dibikin kesel nih oleh sifat Buriburizaimon yang pemalas. Sampai di mana mereka berempat harus bersembunyi dari helikopter pengintai musuh. Di sini Shinosuke menggambar mobil. Mereka berempat pun terdeteksi oleh helikopter pengintai. Agar bisa lolos dari pengejaran, mereka harus memasuki hutan dan mobil yang dibuat Shinosuke masuk ke sungai, lalu meleleh karena mobil tersebut terbuat dari krayon. Mereka berempat harus melalui tebing batu yang di sana terdapat air yang menetes. Brief pun sangat ketakutan, tapi Nanako berhasil sampai ke atas dan menggapai tangan Shinosuke. Dan Buriburizaimon yang dasar pengecut dan pemalas akhirnya saling bahu-membahu bekerja sama untuk menaiki tebing batu curam yang dialiri air. Dari kejauhan, indera penciuman Shinosuke menjadi sangat super.
Setelah tak mendapatkan makanan sehari dan hanya memakan buah yang ia temui di jalan, Shinosuke mencium aroma makanan dan segera meluncur di mana aroma tersebut berasal. Di depan Shinosuke terdapat kedai kari. Ternyata di dalamnya hanya ada anak kecil bernama Yuma. Yuma sedang ditinggal ibunya ke kota Kasukabe. Setelah mendengar kabar dari brief bahwa di Kasukabe orang-orang sedang dalam bahaya, Yuma pun ikut serta menjadi bagian misi penyelamatan kota Kasukabe. ないんですけれども。 Untuk menuju ke kota Kasukabe, mereka harus menaiki kereta. Tetapi Buriburi-Zaemon penampilannya sangat mencolok. Jadi Shinosuke dan Yuma berinisiatif agar orang-orang di dalam kereta berpikir bahwa mereka adalah orang kampung yang habis berburu babi. Sedangkan brief dipakai Shinosuke. Kita beralih ke scene di mana anak-anak TK Futaba menjadi sangat aktif dan juga kelelahan dalam menggambar. Setelah melihat Masao yang dijadikan tumbal. Jikalau anak-anak malas menggambar, maka akan didudukkan di atas kursi yang dikelilingi tarian sorak-sorak gembira. Balik lagi ke Shinosuke dan 4 heroes, di mana di stasiun selanjutnya perjalanan mereka berlima harus berhenti karena militer Jepang menyekat para penduduk dari luar Kasukabe untuk masuk ke Kasukabe. まだはっきりしたことは何も分かっていません。何か分かる情報を下がってください。 Yuma yang membawa tabletnya melihat seluruh percakapan di internet di Jepang membahas Kasukabe yang butuh bantuan. Setelah itu, Yuma mendapatkan informasi bahwa kereta di Koshigaya berhenti beroperasi. Tetapi di sudut jalan ada pihak militer Jepang dengan kendaraan lapis bajanya yang akan parkir di pinggir kota Kasukabe. Di sini Shinosuke dan 4 heroes akan menaiki tank militer Jepang menuju perbatasan Kasukabe. そちらの状況遅れ。こちら新潟が OB。現在駒形から支援の戦車輸送隊。 Sesampainya di perbatasan Kasukabe, kota Kasukabe tertutupi kabut hitam. Untuk masuk ke sana mereka berlima tak tahu apa yang ada di dalam sana. Lalu Shinosuke berinisiatif menggambar pesawat serta tank tempur dengan resiko sedikit demi sedikit krayon ajaib akan habis. Ternyata gambar pesawat dan tank Shinosuke adalah alat tempur yang nantinya akan bundir tanpa arah. Mereka berlima pun lari dari kejaran penjaga Rakuga. Untuk keluar dari kejaran penjaga istana, Shinosuke malah menggambar telur ikan besar. Tapi untung ada Yuma yang menyuruh Shinosuke menambahkan nama di telur ikan tersebut bom. Dan para tentara istana habis dibombardir oleh Shinosuke. おとなしく出てこい。凶物。 私は常に強い。 Tiba saatnya para anak-anak Kasukabe melawan berkat Shinosuke yang menggambar senjata bokong beramunisi kentut. Serta Shinosuke tak lupa membebaskan orang-orang yang terperangkap di dinding juga Kazama yang harus ia selamatkan. Dan ya beginilah kalau mereka berdua ketemu. なんて言ってんだっけな。飛び出たんだから仕方ないだろ。ごめんよ許して。 Shinosuke lanjut menyelamatkan Nanako. Ternyata yang terperangkap di belakang mobil bukanlah Nanako tapi orang lain. Yuma pun berpencar dari Shinosuke karena tujuan Yuma ke Kasukabe untuk bertemu ibunya. Di sisi lain, Shinosuke, Masao Kazama, dan Nene harus berhadapan pengejar terpilih dari istana. Setelah mengalahkan para pengejar, Shinosuke menuju tempat ibunya di mana Misae masih terperangkap di tembok. Dan saking rindunya dengan ibunya, Shinosuke menjatuhkan krayon ajaib yang tersisa. 怪我はない。ずっと心配してたんだから。 Lalu Brief mengatakan ke Buriburi-Zaemon bahwa krayon ajaib adalah benda yang berharga. Dan di depan mata Buriburi-Zaemon ada krayon ajaib yang tergeletak. Lalu Buriburi-Zaemon berencana bertemu dengan Perdana Menteri untuk barter krayon ajaib dengan sesuatu yang Buriburi-Zaemon inginkan. Tempat pertemuan Buriburi-Zaemon ternyata berdekatan dengan di mana ibu Yuma terperangkap di tembok. Juga Buriburi-Zaemon bertemu dengan putri istana yang sedang bersama Yuma. Pertemuan Buriburi-Zaemon dengan Perdana Menteri istana pun dimulai, di mana Perdana Menteri menawarkan Buriburi-Zaemon posisi kedua di istana Rakuga. Tapi ternyata yang kita kira Buriburi-Zaemon adalah karakter yang licik, di sini Buriburi-Zaemon menolak dengan alasan ia harus buru-buru ke WC untuk boker. ここの稼働に戻るぞ。おい置いてくなって。おい
Sebelumnya, ternyata Buru-Buru Zaemon melemparkan krayon ajaib ke arah Yuma agar Yuma bisa menyelamatkan ibunya dari perangkap tembok. Lalu Yuma akhirnya dapat menyelamatkan ibunya berkat Buru-Buru Zaemon. Lanjut di mana Buru-Buru Zaemon akhirnya tertangkap lalu ia digantung di sebuah pohon dan cuaca mulai menunjukkan tanda-tanda turun hujan. Hujan pun mulai turun, semua penduduk Rakuga tak boleh kena hujan atau mereka akan menghilang selamanya. Scene berganti di mana Shinosuke tertipu saat ia mencari Nanako. Di tengah hujan yang deras, Shinosuke harus berhadapan dengan bencong istana. Lalu Shinosuke sadar bahwa Nanako yang ia cari selama ini ada di sampingnya dan rela berkorban demi dirinya. Yap, ia adalah gambar Nanako yang ia buat. Sampai akhir hayatnya, Nanako berkorban menyelamatkan Shinosuke dan hilang ditelan genangan air hujan. Lanjut di mana istana Rakuga sudah berada sejengkal di atas ubun-ubun kota Kasukabe. Warga yang panik meminta Shinosuke menggambar apa saja untuk menghancurkan istana tersebut. Namun sayang krayon tersebut sudah habis. Di sini Shinosuke menjadi bulan-bulanan warga Kasukabe yang panik. Sampai di mana Yuma mengakui bahwa yang menghabiskan krayon tersebut bukanlah Shinosuke, tapi dirinya untuk menyelamatkan ibunya. Kita akan melihat warga kota Kasukabe yang putus asa dan memutuskan pergi dari kota Kasukabe. Sampai di mana seluruh warga Rakuga serta teman-teman Shinosuke memberitahu warga Kasukabe bahwa kita bisa menyelamatkan kota Kasukabe dengan semua orang menggambar untuk mengisi daya istana agar bisa terbang kembali. Namun sayangnya, orang-orang dewasa Kasukabe tetap mengajak anak-anak mereka keluar dari Kasukabe. Sampai di mana kita diperlihatkan tekad berjuang Shinosuke yang mengambil alat menggambar untuk menggambar tanda-tanda di jalan. Shinosuke berlari ke sana kemari entah apa yang akan ia gambar. Sampai di mana Yuma menyadari bahwa Shinosuke akan menggambar mengelilingi Kasukabe sampai ke titik yang ia tuju. Video menggambar ekstra jumbo Shinosuke tersebar ke seluruh penduduk Kasukabe. Sampai di mana semua orang-orang Kasukabe mencoret-coret Kasukabe dengan penuh warna. Dan inilah gambar yang akan Shinosuke buat. Ialah sang pahlawan dirinya yaitu Buru-Buru Zaemon raksasa. Namun di detik-detik terakhir Shinosuke kehabisan cat putih. Lalu di sini Brief menyuruh Shinosuke untuk menariknya supaya gambar Buru-Buru Zaemon berhasil tercapai. Karena Brief terbuat dari krayon ajaib, alhasil Buru-Buru Zaemon hidup dan mengangkat istana Rakuga kembali ke langit. Dan akhirnya kota Kasukabe terselamatkan dari jatuhnya istana Rakuga. Berkat Shinosuke juga pengorbanan nyawa Brief, Nanako, juga tak lupa Buru-Buru Zaemon. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Dan sekali lagi, Shinosuke menyelamatkan Kasukabe. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan, dan akhir kata, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini lebih baik ke depannya.